Barusan Abdurrahman Hitam. Ini dari Palembang. Terus Pak Bro. Jadi kalau kita ada ibadat untuk seperti itu, Protestan sudah nggak ada. Mereka hanya baca Injil, khotbah, doa itu saja. Kalau kami Katolik itu pasti setiap minggu itu harus menyantap tubuh dan darah Kristus. Mereka hanya satu kali, hanya waktu Paskah. Nah, Katolik itu Katolik itu dari bahasa apa? Katolik dari bahasa Latin yang artinya umum, universal. Jadi gereja yang satu Katolik dan Apostolik. Satu itu maksudnya sama satu, terus Katoliknya itu umum, universal, dan Apostolik itu artinya diturunkan oleh para rasul. Apostol itu rasul. Kalau Protestan dari kata protes. Jadi sebenarnya mereka tadinya Katolik. Tahun 1800 di Jerman mulainya mereka berontak terhadap Paus. Mereka tidak menyetujui. Nah terus sekarang di dunia yang paling banyak apa? Protestan apa Katolik? Seimbang karena penganut mereka juga banyak. Di Eropa memang tidak banyak. Kalau seluruh Katolik yang banyak. Ya bisa sih kalau seluruh dunia ya. Tapi kalau Katolik ada jumlah itu Katolik justru umat beragama nomor 2 di dunia setelah Cina. Cina Konghucu. Karena kan Cina ini kan manusia paling terbesar di dunia, agamanya menjadi terbesar. Kedua justru Katolik, baru Islam, ketiga baru Protestan, baru Buddha, baru Hindu. Buddha itu Hindu malah sedikit Buddha yang banyak. Cina Buddha. Ada Buddha, ada Konghucu sebenarnya. Boleh dikatakan asal usulnya Konghucu itu baru jadi Buddha. Nggak bisa, Bib. Cina nggak mau ngapain juga kalau namanya Buddha, nggak mau. Konghucu ya Konghucu. Konghucu. Jadi sebenarnya mau ada yang diakui setelah Hindu dan Buddha, Konghucu. Dia minta menjadi agama resmi yang ke-6. Aneh nggak tahu dia udah jadi belum tuh. Ya, kalau di KTP mungkin udah masuk. Anda belum lihat, iya. Pak. Iya. Masih dianggap ini aja. Masih masuk di Buddha. Buddha. Ya. Itu dia. Nah, ini saya mohon maaf tanya Pak Fran. Ya. Karena kan saya punya kakek, itu kan beliau kan hafal Bible. Injil. Karena dulu sekolah di sekolah Belanda. Iya. Saya punya kakek pernah cerita ke saya punya abah cerita ke saya. Di dalam Bible itu, dalam Injil, di situ diterangkan bahwasanya Yesus itu pernah mati selama 3 hari 3 malam. Iya, betul. Itu beneran ada? Betul. Baru dibangkitkan. Sudah itu bangkit kembali, betul. Ada itu yang disebut kalau kami merayakan pesta Paskah. Itu pesta itu. Pesta kebangkitan, makanya ada 2 hari raya. Jadi dia wafat dan hari wafat pada hari Jumat. Karena hitungan orang Yahudi itu kalau sudah jam 6 itu mulai hari yang baru itu sudah jam 6 atau jam 12? Jam 12. Jam 12 perhitungan Samsia jam 12. Jadi makanya disebut 3 hari. Jadi hari Jumat dia meninggal, wafat di kayu salib kan. Sudah itu dia Sabtu di dalam kubur, Minggu pagi dia bangkit. Ya, makanya 3 hari kami dalam syahadat kami itu disebutkan. Oh, dalam syahadat disebutkan. Ya. Yang 3 hari itu. Ya. Jadi dia Jadi kalau hari besar tanggal merah 3 itu punya Katolik. Natal. Ya. Kemudian hari kebangkitannya juga. Kemudian satu lagi ada 3 hari besar. Hari Jumat yang mereka sebut Jumat Agung, itu Katolik. Terus Sabtu Paskah. Protestan nggak punya Jumat. Dia hanya hari Minggu aja, ibadat Paskahnya aja. Jumat Sabtunya nggak ada. Dia nggak ada ibadah. Pokoknya dia ibadatnya hari Sabtu, hari Minggu aja kebangkitan Kristus. Dan tidak khusus juga ibadahnya. Jadi, tapi Natal Protestan itu meriah sekali. Bahkan dari November mereka sudah merayakan Natal. Kalau Katolik baru 25 Desember itu baru Natal.
sebelumnya itu masih menanti kelahiran Yesus. Ya, perbedaan hari lahir beda, Bib. Nah, Iya. Iya, makanya 25 Desember itu sebenarnya dewa matahari. Iya, iya. Bukannya hari kelahiran Yesus. bukan. Ada penetapan ini. Natal ini hari kelahiran apa hari? Bukan. Kelahiran. Mereka Jadi, Katolik mengklaim, tapi sebenarnya Dianggapnya apa? Maksudnya dalam keyakinan. Jadi sebenarnya kan hanya di apa ya? Karena waktu itu kan tidak tahu kapan tanggalnya Yesus lahir. Tidak ada catatan ya kan? Ada catatan ya. Akhirnya ada ibadat, betul sekali, dewa matahari itu. Betul. Itu berarti ya udah dijadikan ibadat kelahiran Yesus saja. Dan ini tradisi Eropa. Bukan tradisi ini, tradisi Eropa saja. Tradisi Be. orang-orang Itu 25 Desember Eropa. tradisi, Lalu Be. agama Kristen waktu itu mengambil itu sebagai adopsi. Oh, udah kita rayakan ini. Jadi yang punya hari raya Enggak, tadi kalau Anda lihat Eropa sama Amerika Latin itu lebih kuat, itu Amerika Latin kayak itu Brazil. Oh Iya. iya. Itu Amerika Latin mereka kuat. kuat. Itu apa? Katolik atau Protestan mereka? Pokoknya Amerika Latin seluruhnya. Iya, Amerika kayak Kolombia, Chili, Iya. Meksiko. Itu kan mereka kan kuat itu, maksud ibadat itu. Sekarang Eropa udah nggak beragama lagi. Kalau Habib pergi ke Belanda, itu tak ada, nggak mau disebut beragama, itu ateis semua. Atas semua. Nggak ada, gereja-gereja itu kosong. Ada saudara bilang. Makanya yang di sana yang malah yang banyak itu Islam. Islam sekarang benar. Ini. Saya udah pulang dari sana, saya lihat 3 bulan saya di Belanda, tapi jalan-jalan dari Belanda ke Brussel, kemana-mana sampai ke Eropa lagi goyang ini, Bib. Goyang keyakinan semua. yang kuat di Eropa Makanya itu Islam bangkit di mana-mana. hanya Italia. Oh iya, Italia negara Vatikan. Prancis masih setengahnya Prancis. Tapi kalau Inggris, Belanda, nggak punya agama, nggak mau menyebut. Jadi Kalau yang paling kuat saya lihat itu Amerika Latin. iya betul. Kayak gini aja, misalnya di Indonesia itu kan fanatik banget orang Katoliknya itu. Kenapa? Karena mereka diberitakan. Jadi datang dulu dari Belanda, dari Eropa, datang ke Indonesia misionaris kan. Lalu kita terima dan kita orang Indonesia menjadi ini satu agama. Versi apa wajah Yesus juga berbeda-beda. Betul. Ada yang bilang ada ratus, ya ratusan wajah, ratusan Karena itu kan wajah. gambar. Yesus itu gambar. Itu kan gambar aja. Jadi Gambar simbol tuh, simbol. Iya. Mereka punya gambaran wajahnya begini. Habib belum lihat yang versi Jawa. Ada. Cakep. Yang itu Bunda Maria versi Jawa juga cakep. Cuma kan kalau saya ini kan orangnya menghormati. Iya. Saya orangnya menghormati, menghargai. Jadi mau bagaimanapun itu kan keyakinan agama. Iya, benar. Saya menghargai itu, saya hargai bukan enggak. Mau bagaimanapun itu saya hargai. Dan saya nggak pernah yang ada mau menyudutkan agama ini, menyudutkan agama ini. Memang harus begitu. Karena itu kayak bahkan saya orangnya, makanya orang yang nggak kenal saya, ekstrim. saya dibilang intoleran. Sekarang begini aja. Mana ceramahnya yang menyebut agama lain itu enggak? Pak Frans baru kemarin di Polda kan ini kan ada dulu tahanan masih 1, Iya. Islami masih 1. Sekarang kan udah 13. Akhirnya saya menghadap ke atasan di Tahkim. Saya bilang, Pak, oke lah kalau yang muslim mereka dapat hak siraman rohani dari saya, nggak perlu dari luar, kan nggak ada saya. Nah, ini 12 bagaimana? Saya minta kasih hak mereka untuk ibadah. Baru kemarin nggak lama. Akhirnya ya saya dikirim lah dari tadi saya. Nah terus intoleran saya ini gimana? Antum ini dididik toleran, sangat toleran. Antum dididik lahir Ronaldo. Waktu saya masih di Gunung Sindur. Udah pasti. Waktu di Gunung Sindur, boleh tanya sama Bang Ajis. Di Gunung Sindur itu ada satu perempuan Nasrani menghina saya, diproses sama anak-anak dilapori. Saya marah anaknya ngelapori. Akhirnya saya bikin surat ke pengadilan untuk membebaskan tanpa syarat dengan alasan kalau pribadi saya dihina, dicaci, dimaki, saya terima. Akhirnya dibebaskan. Itu toleransi saya gimana? Itu yang susah. Itu makanya orang-orang kadang saya berpikir, nah yang ngomong begitu
bukan dari Nasrani, bukan Ya, dari Kristen, itu bukan dia. Katolik, yang ngomong Muslim, Muslim, yang saudara ngomong kita. intoleran. Saudara kita sendiri. Antum ini cap intolerannya bukan kepada agama lain, nggak ada. Terus Intolerannya terhadap golongan kelompok, oposisi dan koalisi, Politis ya jadinya. politik. Ana ini orang yang menyampaikan yang benar itu benar. Iya emang. Tapi kalau ada kebaikan-kebaikan, walaupun nggak sepaham, nggak sejalan, saya ambil, bukan enggak. Contoh, saya selalu kritik Jokowi. Tapi ketika dia bikin kebijakan tentang masalah contoh Hari Santri Nasional, saya apresiasi, bukan enggak. Ada kan orang yang fanatik itu pintar bicara, tutup mata, tutup telinga. Dia nggak mau lihat kebaikan orang yang nggak sepaham dengan dia. Dan saya sebaliknya, kawan saya seperjuangan sama saya berbuat salah, nggak saya benarkan. Salah ya salah, benar ya benar, siapapun itu. Itulah. Makanya saya juga bingung kenapa. Nah, cuma saya kan orangnya selama pribadi saya mau dibilang provokatif, mau dibilang radikal, intoleran, Pak Frans, saya terserah aja. Biar orang-orang nanti kebenaran itu pasti akan menemukan jalan sendiri. Mereka bakal tahu siapa sebenarnya Pak Harun. Melalui media sosial ya. Itu dia digoreng. Terlalu bebas. Info sebenarnya benar, cuman ada tim yang menggoreng terus. Namanya buzzer tuh, buzzer. Karena Hancur negara. kita ini kan, saya kan dari kecil seumpama waktu di Manado kita itu Ya, pasti temanannya banyak. saya punya Makanya beliau udah toleran banget. saya punya di teman lingkungan Manado. anak Kristen. Iya. Iya. Nah, mungkin antum. Jadi kalau lagi Natal, anak-anak Muslim, kan saya punya masjid. Anak-anak masjid itu saya suruh jaga gereja. Cuma toleransinya nggak kebablasan. Ya. Kebablasan maksudnya apa? Nggak masuk yang ke dalam, Ya. bareng kosida, bareng nyanyi, mencampur adukkan keyakinan, itu salah. Itu toleransi kebablasan. Namanya kan tasamuh kalau dalam kita. Jadi toleransinya saya Dulu apa gimana? nanti maksudnya nanti jadi toleransinya saya nggak kebablasan, menghargai, kita jaga jangan sampai ada apa-apa. Sebaliknya mereka juga Idul Fitri, anak-anak gereja jaga sih. Jadi bukan toleransi yang seperti banyak sekarang ini, kebablasan. Campur aduk, Beb. Suka Iya, campur. ya, makanya kan Anda bilang tasamuhnya itu, tasamuh yakni hulu, tasamuh kebablasan, tasamuh berlebihan. Jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Pluralisme yang antum pakai, yang pluralisme mencampur adukan itu yang salah. Iya. Isme suatu paham mencampur adukan. Sholawatan Itu itu yang salah. Pluralitas, makanya jaga toleransi. tasamuh tidak boleh kebablasan. Makanya sering kan Anda bilang waktu di mana juga Anda bilang kita ini tasamuh, bukan gak tasamuh. Kita tasamuh, cuma tasamuhnya jangan kebablasan.